Cek, Pak. Cek, cek, cek. Cek, Mas. Cek 1 2 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang ada di channel Kamus Misteri. Kita lanjut podcast hari ini ya. Ya, kita bahas apa? Saya ditanya apa ini? Kita akan membahas mengenai kenapa banyak orang Jawa zaman dahulu itu sakti Mondroguno. Sakti, kesaktian ya teman-teman semuanya. Oke. Benar. Oke, ini sudah play, Mas. Oke, monggo. Tradia TV satu meja bersama Panji, kembali lagi bersama Gi Bagus, Ya, konselor alhamdulillah. spiritual, dan kita akan sedikit berbincang mengenai yang nggak terlalu berat lah ya. Kita akan sedikit flashback. Di tanah Jawa ini kan ada karena ada pendahulunya kan. Kita tahu bahwa di tanah Jawa ini, terutama Indonesia lah, atau Ya. khususnya di tanah Jawa ini kan terkenal dengan orang-orang yang sakti mandraguna, gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa gitu kan, kenapa banyak orang Jawa itu dulu yang sakti gitu. Oke. Nah, saya sebenarnya itu pertanyaan ini. Kenapa kok banyak yang sakti Kenapa yang sakti itu cuma orang Jawa dulunya? dulu? Oke. Kalau saya rasa kita hanya bahas orang Jawa itu saya rasa nggak adil. Saya rasa semua tempat di Indonesia banyak orang saktinya. Karena yang terekspos mungkin banyak kerajaan kan di Jawa dulu kan Mas Panji. Nah, di luar sana ada suku Dayak, sakti-sakti. Ada juga suku mana itu semuanya sakti. Oke, kenapa orang dulu sakti? Ya, karena mereka mampu bertahan hidup dengan hal yang sederhana. Contoh makan. Kita orang sekarang makan, tinggal makan. Zaman dulu kan harus cari dulu. Kalau nggak ada kan puasa. Puasa. Makan sedikit puasa. Itu namanya tirakat. Menggembleng tubuh kita. Kalau kita sudah tergembleng, otomatis kita akan berubah. Evolusi lah ibaratnya. Itu sakti. Adakah bukti logis atau empiris dari kesaktian dari orang-orang Jawa zaman dulu ini? Kalau bukti semacam itu kan kalau saya lihat di literatur ya, ada di kitab-kitab. Contoh saya ambil sedikit saja dari kesaktian Wali Songo. Ya, mereka bawa keris dilempar, kayak ada drone-nya. Langsung nebas kepala-kepala musuh yang ada. Itu ada keris di Sunan Giri. Kesaktian semacam itu didapatkan melalui tirakat. Ya puasa, kemudian dia beribadah, zikir dan lain sebagainya gitu. Kalau bukti sih banyak ya, cerita rakyat, kemudian diangkat di televisi, sinetron sekarang ada kan, ada yang namanya Mak Lampir, kemudian Angling Darmo ya Mas ya, Angling Darmo, apalagi itu Saur Sepuh, itu kisah-kisah zaman dulu. Rata-rata yang saya simak kesaktiannya ya itu sama, hampir sama. Mereka bisa terbang, dulu ada. Mereka bisa memukul jarak jauh, ada juga. Dia tidak bisa mati, ada juga. Gitu loh Mas Panji. Jadi literatur kan namanya cerita rakyat dulu, ya terkadang terinspirasi dari dulu-dulu. Sehingga sekarang ada. Bukan hanya sekedar dongeng kalau menurut saya. Gitu Mas Panji. Kadang-kadang saya jadi berpikir, kenapa kalau dulu gitu kan, kan kesaktian itu banyak banget. Tapi sekarang kenapa aja segelintir, dua gelintir orang yang bisa kesaktian tidak seperti dulu lagi gitu kan? Tadi orangnya Mas Panji. Saya berpesan sering sekali orang sekarang sama orang dulu itu bedanya 180 derajat. Sekarang ada orang, Ki saya mau ilmu ini Ki. Saya ada ilmunya, silakan diamalkan. Kok berat ya? Kok gini ya? Waduh, ini namanya tirakat. Tirakat itu perlu. Tirakat tujuannya untuk melihat sejauh mana kesiapan tubuhmu. Intinya itu loh Mas Panji. Sejauh mana kesanggupan dirimu untuk mendapatkan ilmu ini. Wah, saya puasa 3 hari nggak mampu Ki. Orang dulu itu puasanya bertahun-tahun. Contoh sekarang. Saya punya mantan bos berarti kan dulu saya pernah kerja dengan dia. Dia setiap hari puasa Mas Panji. Tapi niatnya cuma ingin puasa, ingin sehat. Ya. Kecuali hari tasrek tidak boleh puasa kan. Dia puasa 1 tahun penuh. Mungkin sekarang masih puasa. Tanpa diduga, tanpa dia minta, dia punya ilmu. Dia bisa katakanlah terawangan lah. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak nampak dalam artian
lihat Mas Panji. Mas Panji ini rumahnya mana ya? Oh, rumahnya hadap selatan ya. Keluarganya ada 3 ya. Kamar sebelah sini tuh nggak pernah dicat ya. Tahu semuanya. Bisa kayak dia GPS gitu loh. Nah, punya kemampuan kayak gitu. Itu tirakannya lama loh. Kalau orang sekarang kan disuruh gitu nggak mau kan Mas Panji. Pingin instan, pingin sakti ya, tapi tidak mau berusaha. Ya udah download aja gitu. Waduh, itu malah download. Nah, banyak sekali orang pingin kebal ya kan. Nggak mau tirakat, ya nggak bisa. Walaupun pakai sarana spiritual, cekelan, ageman, ya itu hanya membantu secara tubuh saja, memperbaiki energi saja, tapi dirinya harus digembleng. Itu nggak bisa tuh kebal loh. Saya sering loh gegeran sama netizen. Gara-gara ilmu kebal. Ilmu kebal. Ki, ada kok orang yang kebal. Ya saya tantang, suruh sini Mas, saya panah di sini di depan saya, mati atau tidak orangnya, kan gitu. Nggak ada yang kebal di dunia ini. Kalau ada yang kebal ya pistol nggak laku kan Mas Panji. Itu cuma orang-orang dengan hati yang bersih yang bisa sakti zaman dulu. Kalau sekarang ada orang sakti pasti ada. Ada orang kebal mungkin ada, tapi dia tidak berani menyombongkan diri. Tapi di zaman penjajahan zaman dulu gitu kan, dari cerita-cerita kan secara kita tahu penduduk Indonesia itu bisa menang melawan penjajahan, yang artinya dia melawan dengan penjajah itu dengan penjajah itu kan dengan meriam dan segala macam. Kita cuma doa dan segala macam gitu kan. Ditembak pun akhirnya nggak kena karena meleset. Itu pikiran saya cuma satu, itu kebetulan doang. Gitu kan. Ada ilmunya loh itu. Iya, tapi ada sebagian yang percaya bahwa itu punya ilmu sendiri. Ada ilmunya. Ada ilmu yang namanya welut apaan gitu kan. Welut putih itu ada ilmu welut putih. Jadi gini, kalau teman-teman ingin referensi ya, orang-orang zaman dulu itu sakti-sakti atau tidak, coba mampir di Surabaya, ada Museum Angkatan Laut. Di sana banyak sekali mungkin ajimat, ya ageman para tentara zaman dulu yang dipakai untuk meningkatkan kesaktian. Ada. Saya pernah lihat di sana bekas baju ya Angkatan Laut yang ibaratnya di situ sudah ditembak berkali-kali, tapi gara-gara ada jahitan apa namanya ini? Jahitan jimat, dia masih hidup, nggak tembus. Nah, kemudian apa tadi? Mengenai kesaktian ya, orang zaman dulu ada yang namanya ilmu tadi yang tiba-tiba dia ditembak atau apapun ya memang meleset, namanya lembu sekilan. Ya ada juga ilmu yang katakanlah dia tidak bisa mati, ya ada rawan rontek, ada pancasona dan lain sebagainya. Itu banyak Mas Panji. Ya orang Jawa orang Jawa siapa itu namanya penjajah. Penjajah itu juga heran. Ya terkadang mereka mengambil langkah untuk mencari itu apa namanya kelemahan. Nah, orang ini kalau ditembak pakai peluru ini nggak mempan, coba pakai tembak peluru ini pasti mati. Ada kesaktian itu ada kelemahannya, pengapesan kalau itu menyebutnya. Saya jadi berpikir segini, maaf ya sahabat Reda, ini pikiran saya itu konyol gitu kan. Oke, monggo. Ini Jawa terkenal dengan santet gitu kan. Nah kenapa zaman dulu kita tidak melawan penjajahan dengan disantet saja? Konyol lah di pertanyaan saya, maaf ya gitu kan. Tapi gini, kalau kita melakukan santet tidak bisa Mas Panji. Santet itu harus ada apa namanya? Suatu ikatan batin, entah itu permusuhan, entah itu percintaan, entah itu apa. Pokoknya sudah ada ikatan. Saya baru kenal dengan Mas kameramen. Tiba-tiba saya orang ini kok kelihatannya nggak enak, tak santet. Nggak bisa Mas. Harus ada ikatan begitu. Dia apa namanya? Dia pernah ya kan ngobrol ataupun melukai hati saya, itu baru bisa gitu loh. Andai kata santet dengan cara yang difikirkan Mas Panji, penjajah dulu disantet, coba sekarang. Mati semua, gitu coba sekarang. Mohon maaf, ada pemimpin yang tidak disukai pihak disantet, seharusnya kan bisa. Seharusnya bisa kan mati. Nggak bisa, karena nggak ada ikatan. Orang yang pemimpinnya nggak tahu si ini gitu loh. Oh, santet ada seperti itu? Ada ikatannya, saya rasa gitu. Nggak bisa loh, orang nggak kenal tiba-tiba di sana, nggak bisa. Dulu yang datang ke sini siapa itu? George Bush, Presiden Amerika. Kan banyak dukun di Jawa Timur langsung mengatakan, saya akan menyantet dia. Nggak akan bisa. Soalnya belum ada ikatan gitu loh. Ya, perang pun sama Mas Panji. Untuk proses menyantet satu orang itu butuh proses ritual. Lah itu ribuan loh Mas, keburu mati duluan kan.
nyantet orang-orang banyak gitu. Gitu ya. Jadi ilmu tidak bisa digunakan sembarangan. Nah, Gitu betul. ya. Jadi kesaktian yang diambil kan bukan gak usah santet. Mungkin dia kejadukan, ilmu kesaktian kanuragan saja yang dibutuhkan. Karena memang mereka juga mikir nggak mungkin bisa nyantet gitu. Nah, intinya apakah orang dulu itu seperti yang Ki Bagus bilang tadi, dia itu punya ilmu karena dia itu rajin lelaku atau karena diturunkan gitu kan? Diturunkan ada. Jadi dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia sakti ada. Ada orang yang demikian. Salah satu kawan saya, mbahnya mau meninggal. Mbahnya berpesan, tak turunno ilmuku ya le. Teman saya moh mbah, nggak mau mbah. Katanya berat. Gitu. Ternyata ilmunya ilmu yang tidak bisa mati. Tuh. Saya sebutkan daerahnya enggak ya? Berarti kalau udah bisa mati berarti akan hidup terus. Dia umurnya hampir 90, dia sudah katakanlah kan tua ini. Mau mati nggak mati-mati. Akhirnya kalau pengen mati dia harus diturunkan dulu. Dia kan merasa tersiksa kan Mas Panji. Kenapa orang yang tidak bisa meninggal, tidak bisa mati itu ya nanti tuanya ketika sakaratul maut sakitnya minta ampun, nggak bisa mati-mati kecuali dia diturunkan ilmunya, dilepaskan ataupun dilanggar pantangannya. Makanya mbah-mbah zaman dulu mengatakan golekno pengapesane. Dia anti makan pisang, ya sudah carikan pisang, didulang sama pisang, ya sudah nanti akan meninggal. Pengapesan, nah itu harus dicari. Ya kan ada ceritanya orang yang saking saktinya nggak bisa meninggal, dia kan jadi kecil nyiut, jadi jenglot kan gitu. Itu ceritanya kan gitu Mas Panji. Karena sakti. Seperti itu. Ya, yang saya ketahui, yang yang saya pahami semacam itu. Gitu Mas Panji. Jadi untuk Anda sakti boleh gitu kan. Sakti dalam artian gini loh, cari rezeki yang halal gitu loh, itu sakti. Tapi diukur juga dengan kemauan diri Anda. Gitu ya. Betul sekali. Nah, jangan lupa sahabat Tradaya like, comment, dan subscribe di channelnya Tradaya. Nah, kalau tadi banyak orang Jawa yang sakti, saya membicarakan ini ilmu kesaktian zaman dahulu yang katanya oke gitu kan. Nah, yang pertama saya mau tanyakan yaitu mengenai ilmu warisan dari zaman dulu yang luar biasa sakti. Katanya dibunuh tidak mempan, diapain tidak mempan gitu kan. Apa itu Saya namanya? mau tanya mengenai ilmu rawa rontek. Rawa rontek. Iya. Ilmu rawa rontek yang ada di Mak Lampir. Nah, ilmu rawa rontek memang ada Mas Panji. Ada ilmu rawa rontek ya. Ada yang bahkan ketika Mas Panji sekarang search di Google cara mengamalkan ilmu rawa rontek, ada ilmunya dikasih. Ya. Tapi itu bukan ilmu rawa rontek zaman dulu. Ya, ilmu rawa rontek zaman dulu tirakatnya ngeri, kayak orang edan. Ya tidak saya sebutkan semuanya. Intinya kayak orang edan, kayak orang gila dalam artian kalian akan melupakan semuanya. Keluarga akan lupa, semuanya akan lupa begitu. Karena kayak puasa itu bukan puasa kayak maghrib, subuh sampai maghrib, enggak. Puasanya hampir 24 jam ya, pati geni kayak semacam itu. Puasa tidak boleh ada payonan ya. Kemudian puasa dengan makan daun-daunan di hutan ya, kayak orang edan lah ibaratnya, laku tirakat semacam itu. Rawa rontek kan katanya orangnya ini kalau dibunuh ya, kemudian darahnya ataupun apapunnya tubuhnya kalau menyentuh tanah kan dia hidup lagi. Nah, zaman dulu memang demikian, ada semacam itu. Ada ceritanya, ada di salah satu prasasti ada juga kok. Jadi cek ya gitu, rawa rontek ya. Apalagi ilmunya? Yang kedua saya akan menanyakan yang namanya ajian gelap ngampar. Gelap ngampar. Oke. Ini kan ajian memang ada yang mengatakan turunan dari Sunan Kalijogo. Ajian ini. Ajian ini gunanya untuk apa sih? Ajian ini kan digunakan untuk seseorang yang ingin sakti tadi. Kekebalan bisa, untuk rezeki pun bisa. Begitu. Ajian ini ada dua versi. Satunya katanya dari Sunan Kalijogo. Ada yang versi hitamnya ya. Di kerajaan-kerajaan dulu sudah ada. Ya, jadi kalau untuk mengamalkan ya, kalau orang sekarang saya rasa
kok susah sekali. Karena ini termasuk legenda loh. Untuk ajian semacam ini, ajian gelap ngampar ya, semacam itu. Kalau gelap ngampar itu saya rasa saya pernah ijazahkan. Saya pernah memberikan. Saya sebutkan situsnya enggak? Itu ya, boleh. Oke, kan saya pernah gini. Situs yang saya buat namanya ilmuparanormal.com. Situs ini itu isinya 526 ilmu kanuragan seluruh Indonesia dan dunia. Literasi saya dari ilmu yang saya pelajari dan juga dari murid-murid yang punya ilmu, silakan dituliskan di situ. Jadi semuanya ada. Uniknya saya pernah dikasih ilmu, Ki saya mau nyumbang keilmuan saya dari guru saya. Ilmunya dari siapa Mas? Disebutkan guru-gurunya Mas Panji. Urut sampai atas. Namanya ilmu Panglima Guntur. Apa itu? Ilmu pemanggil petir. Jadi bukan. Tahu Thor? Thor. Iya. Dia punya palu listrik lah. Itu ilmu itu semua demikian. Jadi mungkin sutradaranya Thor terinspirasi dari itu. Ada yang gini, ketika dia dipukulkan ke sesuatu, itu akan menyebabkan efek yang seperti kena listrik sungguhan. Ya, entah itu pengamalannya bagaimana, kalau di YouTube ada videonya juga. Jadi ilmu Panglima Guntur ini kan ini ilmu dari Dayak kalau tidak salah. Dari Dayak tapi keislaman, ini maksudnya ilmu Islami, ilmu hikmah gitu. Ada syarat yang mutlak di ilmu ini, jangan diamalkan di dalam rumah. Maksudnya dalam melafalkan, kemudian penggembelengan di dalam rumah. Karena apa Mas Onji? Karena takut rumah retak-retak. Sedahsyat itu ya? Iya, itu banyak yang langsung minta ijazahnya, silakan dibaca, amalkan. Gitu. Jadi penasaran kalau kita membaca dan mengamalkan apa yang terjadi coba. Oke, ada satu lagi ilmu yang kanuragan yang dari Jawa yang sangat ampuh, yaitu ilmu, ya saya menyebutnya ilmu penembak jitu. Ya, mungkin ini salah satu alasan kenapa TNI Indonesia ini yang snipernya itu juara 1 dunia terus. Mungkin. Karena itu warisan dari leluhur penembak jitu. Jadi merasa itu dari jauh pun itu akan kelihatan dekat. Ada ilmu itu juga. Banyak sekali ilmu yang kayak yang meleset tadi, lembu sekilan. Itu pengamalan kan. Seseorang yang akan kena serangan fisik, dia akan meleset 1 kilan. 1 kil kan 1 jengkal gini. Iya, jadi ada peluru, pukulan akan meleset gini. Ada juga ajian brojo besi, ya. Brojo aji itu ada, sebutannya berbeda-beda, pukulan. Jadi orang itu sekali pukul KO mati, Mas. Ada. Itu macam-macam. Gitu. Ada salah satu ilmu juga ya yang saya dengar dari cerita Sunan Wali Songo. Ya dulu ketika mau rapat ibaratnya ketemu itu tinggal telepati kan ada, ya kan? Salah satunya ada yang kamu langsung datang ke sini, langsung datang kan? Batu, itu kasihan kasih minum Mas. Kasih minum. Nah, oke, lanjut ya, enggak apa-apa ya. Itu loh. Ketika seseorang mau melompat, ya saya mau ke Jakarta nih, saya tinggal lompat 1 jengkal langsung sampai sana Mas Panji. Ada yang namanya Saipi Gunting. Jadi seperti kita itu melipat bumi langsung jadi halaman kertas seperti buku. Kita pindah halaman ya sudah, Jakarta halaman sini, tempat saya halaman sini. Kita lipat seperti buku, plek langsung datang jeret. Itu ada ilmunya juga sebenarnya. Itu kan diterapkan oleh para wali songo. Ada yang seperti terbang di langit, ada Saipi Bayu kan angin, Saipi angin itu ada. Literasi ilmu-ilmu dulu itu memang banyak, tapi kita cari kelangkaan untuk ilmu aslinya itu susah. Ilmu-ilmu sekarang, ilmu sapu bayu ada, Saipi Bayu ada, ilmu gunting tadi lompat langsung bisa. Nah itu saya mikirnya, wah ini kalau lihat seperti film itu kan teleportasi, jumper ya, itu kan dia langsung pindah ke sana. Nah, itu literasi ilmu yang ngeri kalau menurut saya. Jadi kalau diceritakan memang benar ya, kalau di Indonesia ini banyak ilmu tapi kayak sekarang susah dicari. Susah untuk yang asli lah. Yang asli susah sekali dicari.
Bahkan saya sendiri, ini saya jujur, kalau keilmuan dulu saya suruh mengamalkan tidak begitu bisa, tidak akan kuat. Ya, karena apa ya tadi yang merelakan kamu akan menjadi seperti hampir gila, melupakan apa namanya keluarga. Jelas ya, mohon maaf, jelas ilmu dulu itu nggak punya agama, jadi kamu akan lupa agamamu, gitu Mas Panji. Kecuali yang sudah disadur, ya kan, ilmu yang sudah disadur dalam artian pengamalannya diubah menjadi sedekah, puasa, zikir, nah itu masih bisa, masih relevan lah. Tapi tidak sedahsyat dulu, gitu. Nah, itu tadi sahabat Tradaya, kalau sebenarnya akan saya bahas beratus-ratus ilmu tadi Banyak sekali. Nah, makanya itu kunjungi saja di Situsnya ilmuparanormal.com. situsnya www.situsParanormal.com. Ilmu paranormal. Oh, ilmu paranormal. Saya ulangi ya sahabat Tradaya. www.ilmuparanormal.com. Nah, di situ Anda bisa ya kalau nggak belajar ya sekedar tahu aja deh bahwa di Indonesia ini terutama di Jawa itu zaman dahulu leluhur kita itu mempunyai kesaktian yang melebihi film-film Hollywood saat ini. Iya. Kan? Punya semuanya lah itu. Oke, terima kasih Bagus Sama-sama, untuk Mas Panji. pencerahannya mengenai kesaktian orang Jawa. Kenapa orang Jawa dulu banyak yang sakti dan mengenai ilmu-ilmu kesaktian yang ada di Jawa ini ya. Betul. Terima kasih dan untuk sahabat Tradaya sekali lagi jangan lupa like, komen dan juga subscribe di channelnya Tradaya. Kita ketemu lagi di next episode, next video dan salam Tradaya. Oke, matur nuwun Mas Panji. Oke, untuk yang live streaming, bukan live streaming ya, ini video biasa. Oke, semoga bermanfaat saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.